Sementara dengan si Amel, ia menatap wajah Bi Rumi dengan penuh rasa penasaran. "Apa ayah kalian menyetujui?" Bi Rumi menurunkan nadanya. "Sudah kok Bi, justru beliau yang menyarankan." Jessica menjawab. Bi Rumi sempat terdiam. Tatapannya kosong dan tertuju pada segelas teh. "Sebenarnya berat bagi saya untuk kembali ke rumah itu. Kejadian yang dulunya tidak pernah saya bayangkan benar-benar menyisakan luka kepada pikiran saya," ucap Bi Rumi. Jessica menyimak. "Ya, tepat 1 bulan setelah saya kehilangan suami saya memutuskan untuk mencari pekerjaan, sekaligus agar saya tidak merasa sepi. Awalnya, semua saya kira berjalan dengan baik, sampai akhirnya kejadian itu datang menimpa saya. Baru 1 tahun yang lalu, saya benar-benar bisa kembali bangkit lagi." Bi Rumi menengok ke arah Jessica dan Amel dengan tatapan penuh pilu. Kami tidak memaksa kok, Bi." "Tidak apa-apa, Bibi akan terima tawaran kalian." Jessica dan Amel nampak senang mendengarkan jawaban Bi Rumi. Itu artinya mereka berdua bisa merasa aman dan sedikit tenang di rumah itu. "Kalau begitu, Bibi akan siap-siap dulu ya." Bi Rumi bangkit dari duduknya. "Oh iya, Bi," Amel memanggil. Bi Rumi menghentikan langkahnya. "Warung di sebelah mana ya, Bi? Saya mau beli obat penyegar tenggorokan, Bi." Amel meringis. "Oh, kamu keluar saja, terus nanti belok kanan. 2 rumah dari sini ada warung lumayan besar. Itu paling lengkap di sini," ujar Bi Rumi. Amel kemudian berdiri, disusul Bi Rumi yang berjalan ke kamarnya untuk bersiap-siap. Sementara Jessica, ia memilih untuk menunggu di dalam rumah. "Kak, Amel keluar bentar ya, Kak," pamit si Amel. "Iya, Mel, jangan lama-lama ya." Amel pun melangkahkan kakinya keluar dari pintu rumah. Amel membuka pintu toko. Ia masuk ke dalam dan menuju ke tempat rak yang menyediakan minuman yang ia cari. Dengan gerakan yang sedikit cepat, Amel segera mengambil dan membawanya ke kasir toko. Ia kemudian menyerahkan pecahan 50.000, sembari menunggu kembalian. Amel bertegur sapa dengan pembeli yang ada di sampingnya. "Kamu siapa?" tanya pria itu. "Saya tidak pernah lihat kamu di sini." Saya bukan orang sini, Pak," jawab Amel. "Rumah saya di sana, di daerah Komplek Melati," sambung si Amel. Pria itu menatap serius. Ia terdiam. Amel merasa aneh karena tatapannya. "Kamu penghuni baru di sana?" Pria itu kembali bertanya. "Bukan saya sih, Pak, tapi kakak dan ayah saya." "Kakak dan ayah kamu? Mereka tinggal di mana? Rumah putih bernomor 17 itu?" Pria itu kembali bertanya, dengan pertanyaan yang sedikit membuat Amel merasa heran. "Iya, Pak, benar. Mereka tinggal di sana," jawab Amel. Pria itu terlihat terkejut. "Kenalkan, saya Niroda, putra dari pemilik pertama rumah itu." Amel menganga saat mengetahui pria yang ada di hadapannya sekarang. "Saya tidak tahu pasti tentang rumah itu, tapi rumah itu adalah penyebab dulu ibu saya meninggal. Keluarga saya dituduh kala itu, padahal keluarga kami juga korban. Sampai saat ini, ayah saya sakit-sakitan karena menyesal tidak bisa menyelamatkan ibu saya. Kala itu saya masih kecil."
Pria itu berbicara dengan nada yang serius. Amel? Amel menengok ke belakang. Ia menyadari kalau dia sudah terlalu lama di sini. Nampaknya di sana kakaknya dan Bi Rumi sudah siap. Itu kakakmu? Amel mengangguk. Sepertinya kamu tidak punya waktu lama ya. Pria itu merogoh sakunya. Ini kartu identitas saya, jika sewaktu-waktu kamu membutuhkan. Sambung pria itu, sambil menyerahkan kartu kecil kepada Amel. Amel menerimanya, dan langsung menyimpannya di saku celana miliknya. Saya pulang dulu. Istri dan ayah saya sudah menunggu. Saya hanya berpesan kepada kalian untuk tetap berhati-hati. Banyak ruangan tersembunyi di balik rumah itu. Temukan, kalian akan menyelamatkan banyak orang jika kalian berhasil. Pria itu segera berbalik, meninggalkan si Amel. Amel sendiri malah dibuat kebingungan dengan ucapan pria itu. Ruangan apa yang dimaksud? Memang rumah itu sangat lebar, tapi setahu dia, hanya ada beberapa ruangan saja di sana. Amel segera menghampiri kakaknya. Ia berniat untuk nanti memikirkan ucapan dari pria itu. Lama benar kamu, ucap kakaknya saat Amel sudah sampai. Ketiganya lalu masuk ke dalam mobil. Amel menemani Bi Rumi duduk di kursi tengah, sementara kakaknya menyetir di kursi depan. Mereka menyusuri jalanan desa yang rata-rata masih tanah. Kebetulan saat itu tidak ada hujan, jadi jalan masih terlihat keras dan nyaman untuk dilewati. Amel membuka pembicaraan. Bi, memangnya rumah itu usianya berapa, Bi? Jessica memandang ke belakang dari kaca spion yang ada di dalam. Bibi kurang tahu, Neng. Tapi dulu dibangun oleh orang Belanda yang menikah dengan wanita Indonesia. Bibi tidak tahu pasti sejarahnya, jawab Bi Rumi. Kenapa polisi menghentikan kasus ini ya, Bi? Lebih dari 1 tahun, kasus ini tidak menemukan titik terang. Saya sendiri sampai capek buat jadi saksi. Setiap hari harus memenuhi panggilan. Saya sudah menjelaskan dengan detail, tetapi kasus ini tidak ada titik terangnya. Bi, kalau boleh tahu, kejadian malam itu dulu bagaimana ya, Bi? Amel memberanikan diri untuk bertanya. Ia masih penasaran. Sebenarnya ia tidak memaksa Bi Rumi untuk menjawab. Takutnya Bi Rumi masih menyimpan rasa trauma. Bi Rumi terdiam sesaat. Ia menatap ke depan. Begitu juga dengan Jessica. Meskipun menyetir, sesekali ia melirik ke belakang. Dulu, Bi Rumi mulai bercerita tentang kejadian mengenaskan yang telah merenggut 4 nyawa sekaligus. Amel membenarkan posisi duduknya. Ia mendengarkan kata demi kata yang terucap dari mulut Bi Rumi. Ia berusaha menyerap informasi yang Bi Rumi sampaikan. Di kursi depan Jessica memelankan mobilnya. Ia juga berusaha mendengarkan cerita dari Bi Rumi. Amel menatap Bi Rumi penuh kehangatan, mencoba menenangkan Bi Rumi. Cerita yang begitu panjang membuat perjalanan tidak begitu terasa. Kini ketiganya telah sampai di rumah. Jessica memarkirkan mobil di depan teras, kemudian turun dan disusul oleh Amel dan juga Bi Rumi. Bi Rumi berdiri menatap arah rumah itu. Ia terdiam. Ingatan akan masa lalu perlahan masuk kembali. Jessica dan Amel menghampirinya, merangkul pundak dan mencoba memberikan semangat. Ketiganya lalu masuk ke dalam rumah. Tas aku ketinggalan di mobil. Jessica menepuk dahinya, lalu berbalik keluar menuju mobil kembali.
Sementara Amel mengantarkan Bi Rumi ke kamarnya. "Mau kemana ini, nak?" "Ke kamar Bi Rumi." "Di mana?" "Di lantai 2, Bi. Masih ada kamar 1 tersisa." "Enggak, nak. Bibi di kamar bawah saja. Di kamar itu." Bi Rumi menunjukkan kamar depan. Amel menatap sejenak, mengingat kejadian-kejadian aneh di kamar itu. "Tapi, Bi..." "Sudah, tidak apa-apa. Dari dulu Bibi juga di situ kok." Bi Rumi tersenyum. "Tapi serius, Bi. Kejadian aneh sering sekali dari kamar itu, Bi." Amel mencoba meyakinkan Bi Rumi untuk tidak di kamar itu. "Sudah, Neng. Tidak apa-apa. Bukannya dia sudah kamu usir tempo malam lalu?" "Hah?" Amel terkejut dengan ucapan Bi Rumi. "Amel, Bibi juga bisa melihat aura kamu. Penuh positif. Kamu pribadi yang baik. Sama halnya dengan kakakmu itu," ujar Bi Rumi. Amel masih terlihat bingung. "Sudah, gak usah dipikirkan. Masih banyak hal yang harus kita pikirkan di sini," ucap Bi Rumi, menatap langit-langit. Amel mengangguk. Bi Rumi kemudian masuk ke dalam kamar tersebut. "Kok masih di sini, Mel?" Jessica menghampiri si Amel sesaat setelah Bi Rumi menutup pintu kamar. "Bi Rumi memilih untuk tidur di kamar itu, Kak. Dulu beliau juga di situ katanya." "Tapi kan kamu tahu." "Sudah, gak apa-apa, Kak. Kita juga tidak bisa maksa." Amel dan juga Jessica menaiki tangga menuju kamarnya. Mereka melihat ada sosok perempuan yang sering muncul, tengah berdiri di arah keluar pintu belakang. Sosok itu menyeringai di balik sinar cahaya matahari yang mencoba masuk melalui celah-celah kecil ventilasi di atas pintu. Tapi bukan itu yang harus diperhatikan. Ada sosok lain di belakangnya, terpaut sekitar 5 meter dari sosok perempuan itu. Berdiri sosok laki-laki, menggunakan pakaian tidur. Sosok itu terlihat membawa kepalanya di tangan sebelah kanan. Ia menenteng kepala yang terus mengalir darah segar. Diangkatnya kepala itu, mata perlahan terbuka. Wajah dengan pucat pasi tiba-tiba memancarkan senyum tipis yang mengerikan. Cekrek! Pintu kamar Bi Rumi terbuka. Kamar depan memang dekat dengan arah keluar pintu belakang. Bi Rumi berdiri kaget melihat sosok itu yang masih ada di sana. Seolah sudah biasa, Bi Rumi mencoba mendekat. Tapi sosok itu malah hilang seketika. Bi Rumi mengelus dada, lalu berjalan ke dapur untuk memasak. Terlihat 2 anak kecil tengah berlarian di depan rumah. Pasti itu Reno sama Bintang. Reno dan Bintang menyadari tatapan si Amel. Dari kejauhan, keduanya melambaikan tangan ke arah Amel. Amel membalasnya dan mengajak untuk ke rumah. Reno dan Bintang menggelengkan kepala dengan cepat. Sesaat setelah itu, mereka berdua menuju ke depan, ke arah si Amel. "Aku." Amel memperjelas maksud Reno dan Bintang. Kedua anak itu kembali menggelengkan kepala. Mereka masih saja menunjuk-nunjuk ke arah Amel. "Hah?" Amel menengok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia kembali menatap ke arah Reno dan Bintang. Hilang. Kedua bocah itu sepertinya sudah masuk ke dalam rumah. Amel berbalik badan. Ia melihat kakaknya melayang beberapa meter dari tempat tidurnya. Amel terlihat sangat panik. "Kak Jessica!" Amel berlari menghampiri kakaknya. Kak, sadar Kak." Amel terus berusaha menarik kakinya agar turun.
Tapi tiba-tiba, tawa yang muncul dari mulut Jessica, tapi terdengar bukan seperti suaranya. "Siapa kamu?" Amel mencoba bertanya. "Wah!" Jessica terus berteriak dengan kencang. Bah! Badan Jessica terjatuh ke kasur. Ia terbangun. Amel memberikan minuman yang ada di meja. Jessica kemudian memegangi kepalanya. Aduh. Ia merasakan pusing di kepala. "Kakak melihat sesuatu. Sesuatu apa, Kak?" Amel kebingungan. Tidak begitu jelas." Jessica menyadarkan badannya. "Sudah, Kak, itu nanti saja." Amel mencoba menenangkan kakaknya. Wajah Jessica mendadak pucat pasi. Ia bingung dengan keadaannya sekarang. Apa yang baru saja terjadi dengannya? Yang ia ingat dia seperti berada di dalam mimpi. Tapi yang membuat Jessica berpikir kembali adalah sesuatu yang ada di mimpinya. Ia sempat melihat sosok wanita yang mencoba menyuruhnya untuk pergi. Namun Jessica sama sekali tidak mengingat wajah perempuan itu. Semakin ia mencoba mengingat, semakin kepalanya terasa pusing. "Amel mandi dulu ya, Kak." Jessica mengangguk. Amel berdiri mengambil handuk. Ia berjalan dan masuk ke dalam kamar mandi. Kali ini ia tidak berniat untuk mandi lama atau menghabiskan beberapa album lagu seperti biasanya. Ia tahu waktu sudah sore. Kondisi kakaknya juga masih terlihat lemas. Jessica berdiri memegangi kepalanya. Ia berjalan keluar dari kamar untuk ke dapur. Di tangga ia berpapasan dengan Bi Rumi. "Baru saja Bibi mau memanggil kalian untuk makan," ujar Bi Rumi. "Nah, Amel kemana?" Sambungnya bertanya. "Masih mandi sebentar, Bi," jawab Jessica. Menyadari wajah Jessica yang sedikit pucat dan terus memegangi kepalanya, Bi Rumi bertanya, "Kamu kenapa, Nak?" "Entah, Bi, tiba-tiba pusing saja. Mungkin karena tidur sore, Bi." "Ya sudah, ayo, biar Bibi bantu turun. Nanti kamu langsung makan saja." Bi Rumi membantu Jessica menuruni anak tangga dengan terus menggandeng tangan Jessica. Sesampainya di meja makan, Bi Rumi mengambilkan sepiring nasi dan juga sayuran untuk Jessica. Tidak berselang lama, Amel pun menyusul dan mereka makan bersama. Setelah selesai, Amel dan Jessica berjalan menaiki tangga menuju ke kamar. Begitu pula dengan Bi Rumi yang juga masuk ke dalam kamar. Namun lagi dan lagi, sosok itu kembali muncul. Kali ini dengan raut wajah yang penuh dendam. Ia berdiri di sisi meja makan, menatap ke depan dengan mata merah menyala. Tangannya nampak mengepal, seolah menyimpan kemarahan terhadap seseorang. Tidak ada yang menyadari kemunculan sosok itu. Baik Jessica, Amel, dan juga Bi Rumi. Mereka telah berada di kamar mereka masing-masing. Sosok itu berjalan dengan pelan. Kakinya melayang di udara. Di balik wajahnya yang muram, ada tetes air mata yang terus mengalir. Air mata yang awalnya terlihat bening, kini sudah berganti dengan tetesan darah. Dia terus berjalan, menaiki anak tangga. Suaranya terus merintih kesakitan. Tangisan sosok itu memenuhi seisi rumah. Amel yang belum sepenuhnya tidur, ia mendengar suara tersebut. Amel pun terbangun. Dia pun kemudian duduk. Kakaknya masih tertidur dengan pulas. Awalnya Amel berniat untuk mencari sumber suara tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali tidur. Ia tahu siapa di balik suara itu. Sementara di luar kamar,
Sosok itu berdiri di depan pintu kamar mereka berdua, membenturkan kepalanya hingga menimbulkan suara yang berisik. Ia terus saja menangis, merintih, seolah meminta tolong. "Please, jangan ganggu kami lagi," ucap Amel sambil menarik selimutnya. Tidak dipedulikan, sosok itu masih berdiri di depan pintu. "Kalau kamu mau bercerita, temui aku di lain waktu. Pergi sekarang." Amel kembali berbicara di balik selimut. Ia yakin suaranya bakal terdengar oleh sosok itu. Pelan sosok itu membalikkan badannya dan kemudian meninggalkan kamar mereka. Sampai pada akhirnya, sosok itu pun menghilang. Matahari pagi telah datang untuk menyapa. Sinarnya menyilaukan ruangan kamar saat Jessica menyimpangkan hordeng putih di jendelanya. Ia berdiri sesaat, menatap ke arah luar. Nampaknya hari ini cuaca akan sangat cerah. Terlihat langit berwarna biru dan beberapa awan putih menutupinya. Jessica telah bersiap dengan seragam sekolahnya. Ia melihat jam di ponselnya, menunjukkan pukul 6:30. Sudah saatnya ia segera turun ke bawah untuk sarapan dan berangkat menuju sekolah. Sementara Amel ia bersiap-siap untuk mandi. Namun tiba-tiba, brak! Pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup. Amel berhenti menggerakkan tangannya. "Kak!" Amel melirik ke belakang, mencoba memanggil kakaknya. Barangkali kakaknya masuk ke dalam kamar karena ada yang ketinggalan. "Kak Jessica!" Masih tidak ada sahutan. Ada perasaan sedikit aneh. Amel mencoba menepis. Ia kembali menatap kaca untuk membasuh wajahnya. Dengan gerakan cepat, Amel membersihkan busa-busa sabun dari mukanya. Hingga sesaat tangannya berhenti ketika ia merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Amel lantas berbalik. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Deru nafasnya terdengar memburu. Detak jantungnya mulai terasa cepat. Amel melihat ke sekitar. Hanya ada dia di sana. Ia lalu menarik nafas dan berbalik menatap kaca kembali. Dek, Amel menelan ludah. Mengapa ia ada di sini lagi? Terpaut sangat dekat. Sosok itu terlihat berdiri di belakangnya. Sosok yang sering sekali ia temui kembali menjumpainya. Semakin lama Amel tidak begitu takut dengan sosok itu. Justru ada hal aneh yang sosok itu ingin sampaikan. Amel terus menatap sosok itu. Wajahnya perlahan menampilkan sisi lain dari dirinya. Wajah yang awalnya seram, mendadak berubah menjadi wanita cantik, yang terlihat sangat pucat dan sangat sayu sekali. Amel tidak mengerti dengan kondisinya. Dulu ia pikir sosok ini sangat jahat. Ternyata di balik itu semua, ada wajah cantik dalam dirinya. "Kamu siapa?" Dengan terus menatapnya dari kaca, Amel mencoba membangun komunikasi dengan sosok itu. Sosok itu tersenyum tipis. Air mata perlahan jatuh membasahi wajah pucat itu. Amel merasa iba dengan dia, tapi Amel juga belum bisa berbuat lebih. Apa ada yang bisa aku bantu?" Masih tidak ada jawaban dari sosok perempuan itu. Amel terus menatapnya dari balik kaca. Ia belum berniat untuk berbalik badan. "Bantu aku menemukan anakku dan singkirkan dia." Tiba-tiba kaca di hadapannya terdapat tulisan berwarna merah dengan kalimat seperti itu. Amel terdiam. Ia menatap tulisan merah itu. Ia mencoba mengingat sesuatu. Jika memang ini permasalahan dia, bisa jadi sosok ini adalah salah satu korban yang dibunuh pada saat itu
Tetapi aku tidak tahu harus bagaimana, ucap Amel. Sosok itu terdiam. Beberapa saat kemudian ia menangis. Rintihannya terdengar sangat jelas. Kesedihan, dendam, penyesalan, seperti terdengar bersamaan. Amel tidak bisa jika terus-terusan mendengarkan suara itu. Ia menutup telinga dengan tangannya, tapi rintihan itu terus memaksa masuk ke telinga Amel. Hingga akhirnya, ia berbalik badan dan lalu berteriak. Diam! Hilang. Sosok itu tidak ada di sana. Suara itu juga hilang seketika. Nafas Amel semakin tidak teratur. Kepalanya menjadi pusing. Aku akan bantu kamu, tapi aku tidak tahu harus bagaimana dulu. Amel berteriak di kamar mandi. Ia yakin sosok itu masih ada di sekitarnya. Dan benar apa yang dikatakan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Amel memegangi kepalanya. Ia merasakan pusing. Amel tersungkur ke lantai. Kepalanya terasa sangat berat. Tolong hentikan. Amel memohon agar sosok itu tidak mencoba untuk masuk ke dalam pikirannya. Sakit di kepalanya semakin terasa. Pikirannya terus melayang kemana-mana. Nampak sebuah memori di masa lalu terlintas dalam pikiran dia. Sebuah memori kelam tentang pembunuhan di rumah itu. Amel mencoba menahan rasa sakit di kepalanya. Ia memejamkan matanya. Perlahan ia terbawa ke sebuah masa lalu, tepatnya beberapa tahun ke belakang. Saat pembunuhan itu terjadi, nampaknya sosok itu mencoba mengajak Amel untuk melihat sisi kelam dalam hidup dia. Di sana Amel melihat seorang ibu yang tengah menggendong anak perempuannya. Mereka berdua terlihat ketakutan, bersembunyi di balik meja kayu ruang makan. Ibu itu terus memegangi anaknya, memeluknya dengan erat, hingga seorang dari kelompok itu mengetahui mereka. Ia menarik wanita itu keluar dari balik meja. Sang anak terus berteriak memanggil nama ibunya. Tidak tahan dengan hal itu, pria tersebut menusuk anaknya dengan pisau yang ia pegang. Sang ibu berteriak melihat anaknya penuh darah. Begitupun dengan anak perempuan itu. Ia juga berteriak saat pisau kecil itu menembus perutnya. Ia menahan sakit. Amel terus berteriak, menahan rasa sakit. Ia merasakan apa yang anak itu rasakan. Amel meneteskan air mata. Matanya masih tertutup dengan tangan yang juga masih memegangi kepalanya, mencoba agar tetap fokus. Ia kembali melihat memori masa lalu itu. Amel melihat wanita dalam pikirannya terus diseret keluar. Betapa kejinya mereka saat itu, memaksa wanita itu untuk memuaskan nafsu mereka. Sekelompok yang menggunakan penutup wajah tersebut secara bergilir memperkosa ibu dari anak itu. Ia melihat wanita itu semakin pasrah dengan keadaan. Nampak gambaran kematian akan menghampirinya. Kelompok brutal itu tidak henti-hentinya menyiksa dan memperkosa wanita itu. Hingga akhirnya, wanita itu berteriak dengan kencang, dan seorang dari mereka menusuk mata wanita itu dengan menggunakan pisau, hingga wanita itu telah tewas. Miris, sungguh miris sekali. Amel tidak kuasa menahan tangisnya. Hentikan! Amel merintih kesakitan. Ia memohon agar sosok itu pergi dari pikirannya. Dia benar-benar tidak kuat melihat kejadian itu. Sampai pada akhirnya, pikiran Amel kembali seperti biasa.
Rasa sakit di kepalanya perlahan memudar. Amel membuka mata. Ia meluruskan kaki dan bersandar di tembok. Matanya menatap kosong, mencoba mengingat hal yang tadi. Sayangnya Amel masih belum melihat identitas dari anak itu. Ia tidak melihat wajahnya. Sekarang Amel tahu siapa di balik sosok perempuan yang dulu menghantui mereka. Ternyata sosok itu adalah korban pembunuhan 4 tahun yang lalu. Yang masih menjadi pertanyaan dalam diri Amel, mengapa sosok itu ingin bertemu anaknya? Apakah roh mereka terpisah yang membuat dia tidak tenang? Adakah dendam dari sosok itu untuk seseorang? Entahlah. Amel berdiri. Ia bangkit lalu berjalan keluar dari kamar mandi. Wajahnya masih terlihat pucat. Matanya juga terlihat sembab. Setelah berganti pakaian, Amel keluar dari kamar, berjalan menuruni anak tangga, menuju lantai bawah. Pikirannya masih dipenuhi dengan gambaran tadi. Meskipun masih sedikit kebingungan, setidaknya Amel sudah tahu, ia harus mulai berbuat apa untuk saat ini. Amel menyantap sarapan paginya dengan lahap. Sesekali ia melirik ke langit-langit dapur dan juga sekitar sambil mengunyah makanan. Amel mengabaikan suara itu. Shh. Amel masih fokus dengan makanannya. Ia mendengar, tapi tidak begitu memperhatikan. Amel menghentikan gerakannya. Ia mendengar suara dari tadi yang berasal dari kamar depan. Kamar yang sudah ditempati Bi Rumi. Amel sedikit kaget. Ia semakin penasaran. Ditinggalkannya piring yang masih berisikan sedikit nasi dan juga lauk pauk. Ia lalu berjalan perlahan mendekati kamar tersebut. Perasaan Bi Rumi ada di belakang. Lantas siapa yang di dalam? Namun suara itu menghilang saat Amel sudah berdiri di depan pintu. Ia mencoba mengetuk. Nah, Amel menengok ke arah suara. Bi Rumi berdiri di depan tangga. Oh, Bi. Amel melepaskan tangannya dari gagang pintu. Sepertinya ada suara barang jatuh dari dalam, Bi, ucap Amel. Oh, itu biasa, Nak. Tikus. Bibi belum selesai membereskan kamar ini. Kalau kemarin Bibi memang nemu tikus. Bi Rumi berjalan mendekati si Amel. Kamu gak usah khawatir, Nak. Tidak akan ada apa-apa dengan Bibi, ujar Bi Rumi sambil mengusap pipi Amel. Amel tersenyum. Ya sudah, Amel lanjut makan ya, Bi. Amel pun berjalan kembali menuju meja. Sementara Bi Rumi masuk ke dalam kamar untuk mengecek suara yang dimaksud Amel barusan. Amel mendesis mendengar ketukan pintu. Baru saja ia duduk. Siapa lagi? Keluh Amel sambil berjalan menuju pintu. Amel memutar kunci pintu tersebut, lalu menariknya agar pintu itu terbuka. Pak Rahmat, sapa Amel melihat orang yang berdiri di hadapannya. Ayo Pak, silakan masuk, ujar Amel. Gak usah, Neng. Bapak hanya mau ngasih ini, oleh-oleh dari kampung. Amel pun menerima bingkisan yang diberikan Pak Rahmat. Katanya di sini sudah ada pembantunya ya, Neng. Oh iya Pak, buat bantu-bantu masak. Memangnya pembantunya siapa, Neng? Bi Rumi, Pak. Rumi? Iya Pak, kenapa ya? Amel bertanya. Oh, gak apa-apa, Neng. Bapak kenal sama dia. Tentulah, Neng. Kan dulu di sini juga. Ya sudah, Bapak pamit dulu ya. Pak Rahmat pun berbalik
Pak Rahmat." Tiba-tiba Birumi keluar dan memanggil namanya. Pak Rahmat berbalik kembali, menyapa Birumi juga. Amel pergi meninggalkan mereka, membiarkan keduanya mengobrol. Barangkali mereka lagi temu kangen. Amel tidak bermaksud untuk mengganggu. Amel pun meletakkan bingkisan yang berisikan buah dan beberapa sayuran tersebut ke dalam kulkas. Setelahnya ia membereskan sisa makanan yang sebenarnya belum beres untuk dimakan. Lagian sudah tidak lapar untuk melanjutkan makan. Ia menatap ke arah Birumi dan juga Pak Rahmat. Keduanya malah terlihat seperti kawan lama yang baru saja berjumpa kembali. Amel tersenyum melihat tingkah mereka yang nampaknya asik sekali mengobrol. Beberapa saat kemudian, Pak Rahmat pun telah pergi. Birumi kembali masuk. "Birumi akrab sekali sama Pak Rahmat." "Tentulah, Nak," jawab Birumi. "Sudah selesai makannya?" sambungnya bertanya. "Sudah kok, Bi," jawab Amel. "Amel pergi dulu ya, Bi." Amel melangkahkan kaki keluar dari rumah. Ia sebenarnya tidak ada tujuan, hanya ingin keluar saja. Kemarin-kemarin hidup dia penuh dengan ketegangan. Jadi hari ini, ia ingin menikmati udara sejuk di sekitaran komplek. "Kak Amel." Dari kejauhan, Bintang dan Reno menyapa. Amel terlihat senang bisa bertemu mereka kembali. Ia berjalan cepat menghampiri kedua anak itu. "Kakak bertemu mamaku?" tanya Reno dengan imut. Amel mengerutkan alisnya. "Tidak, baru saja kakak keluar," jawab Amel. "Oh, aku kira ketemu," Reno mendesis. "Kak Amel mau kemana?" tanya Bintang. "Kak Amel lagi pingin jalan-jalan saja," jawab Amel. "Di mana Kak Hadi?" "Tadi pergi ke sekolah, Kak. Katanya cuma sebentar, ngambil tugas saja," jawab Bintang. "Ya sudah, ayo main." Amel mengajak mereka. Dia pikir daripada mereka berdua main sendirian, jadi ada baiknya ia menemani mereka juga. Ketiganya lalu berjalan menuju taman. Sesekali Reno si kecil yang sangat lincah merengek saat langkahnya tertinggal dengan langkah Jessica dan Bintang. "Ayo Reno, cepat sedikit." "Aku masih kecil, Kak." "Ah, kamu ini." Reno berhenti, wajahnya cemberut. "Bintang, tidak boleh gitu ah." Amel mencoba melerai keduanya. "Sudah biasa kok, Kak. Lagian Reno selalu bersikap seolah masih kecil," ucap Bintang sambil sedikit tertawa. "Meskipun tahun sudah berlalu, tetap saja aku akan kecil. Kau pun juga begitu, akan tetap seperti itu dan menjadi kakakku." Reno tidak mau kalah. Amel menatap keduanya, namun sedikit bingung. "Reno kalau bicara memang sering ngelantur, Kak." Bintang tertawa. Amel tertawa melihat tingkah laku kedua kakak beradik itu, sama seperti dia dan juga kakaknya dulu. Kini mereka bertiga telah sampai di taman. Ketiganya lalu duduk di kursi, sambil ditemani pepohonan yang rindang dan sejuk. "Aku kangen mama," ucap Reno sambil mengayunkan kakinya. Bintang menyenggol adiknya dengan tangan. Reno langsung menutup mulutnya. "Lah, memangnya mama kalian kemana?" "Tadi pergi ke warung, Kak. Beli bahan makanan buat Kak Hadi," jawab Bintang. "Lah, kok Reno sudah kangen saja?" "Kan aku sudah bilang, Kak. Reno ini kalau ngomong memang suka ngelantur." Amel tersenyum. Reno. Baik Amel, Reno, dan juga si Bintang. Mereka saling bercerita satu sama lain
cerita tentang keseharian mereka selama di rumah. Sesekali Bintang menceritakan bagaimana Hadi bersikap kepada mereka kalau di rumah. Cerita-cerita mereka juga diselingi tawa bahagia dari ketiganya. Posisi Reno yang paling kecil justru menjadikan dia sebagai bahan bercandaan mereka. Reno memang tidak marah, tapi nampaknya ia sedikit kesal dengan candaan mereka. "Aku sudah menebak kalian ada di sini." Ketiganya menoleh. Hadi sudah berada di sana. "Kak Hadi." Reno berlari menghampiri Hadi dan lalu memeluknya. "Lihat Kak, mereka menertawakan aku. Mereka menghina aku," ucap Reno melapor kepada Hadi. Amel menutup mulut. Begitu juga dengan Bintang. Keduanya saling tatap dan menahan tawa. Bocah kecil itu, ternyata dari tadi, ia merasa kesal. Di lain tempat, Jessica membuka pintu rumahnya, sembari menenteng tas sekolahnya. Ia kemudian masuk ke dalam, duduk di kursi ruang tamu. Rumah nampak sepi. Berulang kali Jessica melihat sekitar. Tidak ada siapapun di sana. Kemana mereka? Ia menyandarkan kepalanya di kursi. Wajahnya menatap ke atas, memandang lampu putih yang terlihat sudah berusia tua. Hari ini Jessica memang pulang lebih awal. Jadi dia memutuskan untuk langsung pulang saja ke rumah. "Amel," Jessica mencoba memanggil adiknya. Barangkali dia ada di dalam kamar. Namun berulang kali Jessica berteriak. Tidak ada sahutan dari Amel. Mungkin adiknya sedang berada di luar. Bi Rumi juga tidak terlihat di rumah. Tapi Jessica yakin, mungkin beliau sedang berada di halaman belakang. Atau paling tidak, sedang belanja ke pasar. Jessica pun kemudian memejamkan matanya. Tes. Namun tiba-tiba, percikan cairan jatuh tepat di tengah-tengah dahi Jessica. Ia membuka mata, duduk dengan tegak, dan mengusap dahinya dengan tangan. Darah. Jessica mendongak ke atas. Tidak ada atap yang terlihat bocor. Ia kembali memastikan cairan itu, menciumnya. Amis. Ya, itu adalah darah. Lalu dari mana darah itu?